Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Gumilang dari kelas Komputerisasi Akuntansi tahun ajar 2019-2020 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi B1 pada hari ini, yaitu materi produk bersama dan produk sampingan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, pernah gak sih kalian dengar apa itu produk bersama dan produk sampingan? Apa itu pengertian produk bersama dan produk sampingan? Nah, kali ini saya akan membahasnya untuk lebih jauh mengenai produk bersama dan produk sampingan. Mungkin beberapa dari kalian hanya mengetahui produk yang akan dijual dan dibeli oleh konsumen, tetapi dari sisi perusahaan, baik itu perusahaan jasa, manufaktur maupun dagang, mereka mempunyai penggolongan dari masing-masing mengenai produk tersebut. Produk itu antara lain adalah produk bersama dan produk sampingan. Pengertian dari produk bersama atau yang kita kenal dengan nama joint product adalah berbagai jenis produk yang dihasilkan secara bersamaan atau serempak dengan menggunakan satu atau beberapa material atau bahan baku, labor, dan fasilitas pabrik. Untuk itu, di dalam produk bersama terdapat struktur biaya yang sama satu dengan yang lainnya, karena dibuat dari dan dengan proses yang sama. Produksi bersifat simultan karena proses produksi menghasilkan seluruh produk tanpa dapat dihindari. Akan mengakibatkan peningkatan kuantitas dari produk atau produk-produk lain. Demikian pula sebaliknya, walaupun tidak harus pada proporsi yang sama. Dengan biayanya yang sifatnya homogen tersebut, maka nilai atau harga jual dari produk tersebut serta kuantitasnya biasanya sama dan tidak ada yang dianggap sebagai superior dari produk lainnya. Contohnya adalah saat penggilingan minyak bumi. Produk yang dihasilkan dari proses bersama yaitu minyak mentah, minyak tanah, solar, hingga bensin. Jika kita perhatikan, produk-produk tersebut memiliki nilai atau harga jual yang relatif sama. Namun, jika dalam dua proses yang menghasilkan dua produk yang harga jual atau jumlah kuantitasnya berbeda, maka produk-produk tersebut sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai produk bersama. Produk-produk tersebut dinamakan produk sampingan dan produk utama. Produk utama sendiri adalah sebuah produk yang merupakan tujuan utama perusahaan didirikan atau beroperasi. Tentunya produk utama itu berkuantitas dan harga jualnya lebih tinggi dibanding dari produk sampingan itu sendiri. Dari penggolongan tersebut dapat disimpulkan bahwa produk sampingan merupakan sebuah produk yang terbuat dari proses pembuatan atau pengolahan produk utama. Kemudian, produk sampingan bukanlah hasil utama dari sebuah perusahaan, tetapi tidak dapat dihindari lagi karena sifat bahan yang digunakan itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya produk sampingan dengan harga jual yang lebih kecil dan dengan jumlah kuantitas yang lebih rendah ketimbang dengan produk utama. Contohnya adalah saat penggergajian kayu. Sebuah perusahaan ingin membuat kayu lapis dan papan kayu sebagai
produk utamanya, tetapi serbuk-serbuk kayunya itu dapat diolah lalu dijual atau dimanfaatkan kembali sebagai lem, pembuat kayu atau pulp yang diolah kertas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama itu karakteristik produk bersama. Yang pertama, produksi bersama dihasilkan secara bersama dengan menggunakan faktor produk yang juga sama, yang memiliki hubungan fisik yang erat satu sama lain. Ketika kalian mencoba untuk menambah harga jual atau kuantitas dari sebuah produk bersama, maka produk lainnya akan mengalami hal yang serupa. Yang kedua yaitu produk bersama atas dasar proses serta biaya produk yang sama. Tidak ada yang lebih signifikan. Semua produk dalam produk bersama dianggap sama dan setara. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam proses produksi produk bersama dikenal dengan istilah titik pisah. Titik pisah ini digunakan untuk memisahkan produk-produk pada produk bersama melalui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik yang juga sama. Dan yang terakhir yaitu dalam produk bersama dikenal istilah split of point adalah pada saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari produk sampingan. Yang pertama itu pada produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetapi perusahaan tidak memiliki intensi dalam pembuatan produk ini. Selanjutnya yang kedua yaitu produk sampingan memiliki harga jual yang lebih kecil daripada produk utama serta jumlah kuantitas yang lebih rendah daripada jumlah kuantitas produk utama yang dibuat oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu produk sampingan memerlukan proses lebih lanjut sebelum siap digunakan atau dijual. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama, produk bersama dan produk sampingan itu memiliki perbedaan yang sangat jelas dari sisi nilai jual atau harga jual dan sisi jumlah kuantitasnya. Produk bersama tidak dapat dilihat dari sisi harga jual atau kuantitasnya apakah lebih besar atau lebih kecil, karena semua produk di produk bersama itu relatif sama. Sedangkan produk sampingan itu sudah dipastikan harga jual atau jumlah kuantitasnya lebih kecil karena dihasilkan dari proses pembuatan produk utama. Perbedaan selanjutnya terdapat di sisi metode perhitungan biaya produksi. Produk bersama memerlukan 3 jenis metode, yaitu metode harga pasar, metode unit kuantitas, serta metode harga pokok per unit. Sementara itu, produk sampingan hanya menggunakan 2 jenis metode, yaitu metode tanpa harga pokok atau tidak menghitung harga pokok produk sampingan, dan metode dengan harga pokok atau menghitung harga pokok produk sampingan. Metode harga pokok secara sederhana adalah menggunakan harga jual sebagai harga pokok. Metode unit kuantitas adalah alokasi biaya berdasarkan jumlah kuantitas yang diproduksi, sedangkan metode harga pokok per unit adalah metode menentukan harga berdasarkan jumlah pesanan. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi pada hari ini, yaitu materi produk bersama dan produk sampingan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
dalam menjelaskan materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.